Kali ini saya mau ngajak Anda semua untuk jalan-jalan berwisata. Ini nggak cuma jalan-jalan doang, tapi kita juga bisa belajar untuk bercocok tanam dan juga berternak. Kawasannya nggak jauh dari ibu kota Jakarta, yaitu di daerah Bogor, Jawa Barat. Let's go! Wah, lucu ya bebeknya. Salah satu keunikan bebek adalah senang meniru teman yang ada di depannya. Lihat saja, jika salah satu bebek berjalan, maka kawanan lainnya akan mengikuti. Kawanan bebek alabio yang berada di Kuntum Farmfield Bogor ini merupakan unggas yang berasal dari Kalimantan Selatan. Uniknya, telur bebek alabio bisa dipanen setiap hari tanpa dibuahi bebek jantan. Menurut petugas Farmfield, jenis makanan serta jadwal makan akan mempengaruhi jumlah telur yang dihasilkan. Pak, berarti kalau dari ukuran telur, itu yang bedain apa sih Pak? Kenapa ada telur lebih besar sama ada lebih kecil tuh kenapa? Ini faktor umur. Paling efektif yang sudah 1 tahun lebih, dia telurnya sangat besar dan untuk beratnya bisa sampai 80 gram. Ya. Selain bebek, aneka ragam hewan ternak lain ada di kebun binatang mini yang letaknya tak jauh dari pusat kota Bogor ini. Tak hanya untuk rekreasi, tempat ini juga mengedukasi para pengunjung tentang cara beternak. Di binatang makan, ya senang sih, lebih aman jalan-jalan seperti ini sih dibanding ke mall kan. Hewan kedua yang saya temui dan banyak menarik perhatian pengunjung adalah kerbau albino. Tak seperti kerbau pada umumnya yang berwarna hitam, kerbau ini memiliki warna sebaliknya. Biasanya, kerbau albino ini menjadi ikon saat upacara pemakaman di Toraja. Di sini Anda bisa menemukan 23 kerbau albino dengan berbagai ukuran. Kalau yang satu ini tak banyak orang yang tahu. Ya, maggot. Hewan ini merupakan larva dari jenis lalat Black Soldier Fly atau BSF yang sekilas mirip dengan tawon. Siapa sangka, di balik itu semua, maggot memiliki potensi untuk dibudidayakan. Yuk kita belajar budidaya maggot. Maggot berkembang biak pada media yang bersih dan beraroma fermentasi seperti sampah buah-buahan dan sayur-sayur yang sudah layu. Di media ini lalat akan bertelur. Selama 1 hingga 3 hari, telur akan menetas dan bertahan hidup dengan memakan sampah di media fermentasi. Nah, dalam waktu 2 hingga 3 minggu, maggot siap untuk dipanen. Bahkan dengan ini kita sudah sediakan tempatnya, kita tinggal ini gitu. Dipindahkan berarti Ya, dengan sendok ya Pak ya? betul. Selain itu, maggot juga bisa dijadikan alternatif untuk pembuatan pakan ikan karena mengandung gizi yang cukup baik. Nah, kalau tadi teman saya Bella sudah nunjukin serunya berwisata sambil beternak, masih dari kawasan Bogor, saya ingin mengajak Anda untuk merasakan serunya berwisata sambil berkebun. Yuk! Terletak di Cilengsi, Kabupaten Bogor, Taman Buah Mekarsari masih menjadi lokasi wisata favorit masyarakat. Tak hanya merasakan sejuknya udara dan menikmati indahnya suasana perkebunan, pengunjung pun dapat belajar melakukan pembibitan tanaman hingga menanam padi. Seperti spot yang satu ini, kebun salak. Ya, di sini para pengunjung dapat memetik buah salak langsung dari pohonnya. Pengunjung yang masuk area ini akan didampingi petugas untuk melihat berbagai jenis pohon salak yang ditanam serta akan diajari cara memetik salak. Pengunjung pun dapat langsung mencicipi salak yang dipetik sendiri. Tak hanya itu saja, pengunjung pun dapat mempraktikkan cara melakukan penyerbukan di pohon salak. Kita masuk ke hutan salak, jadi kita lihat-lihat salak, terus sambil kita metik-metik salak. Terus sambil ngerasain salaknya, biarpun salaknya kecil tapi rasanya manis. Manis ya, Bu. Wisata edukasi kali ini yang paling seru dan menantang adalah menanam padi di sawah.
Pengunjung dapat belajar cara menanam padi yang baik dan benar dengan metode tandur atau tanam mundur dengan dipandu oleh petugas yang ahli tentunya. Jarak tangkai padi pun diatur agar tak terlalu berdekatan, yakni sekitar 20 cm untuk setiap tangkai. Wah, ternyata nggak mudah ya menanam padi di sawah ya Pak, harus mau kotor-kotoran. Dan ini dengan metode tanam mundur ya, tandur, ini harus dilakukan per tangkai dengan jarak 20 cm setiap tangkainya Pak ya. Pokoknya kita tanam ini Oke. 3 sampai 5 tangkai. Oke, tanam lagi Pak. Ayo mari. Ayo adik. Wisata edukasi lainnya di tempat ini ada di area The Farm. Banyak jenis tanaman yang dibudidayakan seperti bibit jambu kristal, lengkeng merah, mangga, rambutan, hingga durian. Media tanam yang digunakan adalah tanah subur yang dicampur dengan sekam atau kulit padi yang berfungsi untuk memberi rongga udara yang baik untuk mengikat air. Tak ketinggalan, campuran pupuk dari kotoran hewan untuk memberi unsur hara dan nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Untuk dapat menikmati wisata di sini, pengunjung hanya perlu membayar harga tiket masuk mulai dari Rp35.000. Pengunjung juga dapat mengambil paket Garden Drive-Thru untuk bisa belajar berkebun serta memanen dan mencicipi buah-buahan langsung dari pohonnya. Bella Mulahela, Tika Baramau, CNN Indonesia.